Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Mabatullah wa talibat. KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menyambung kembali pelajaran kita sekarang sampai di halaman 366 ya. Dengan bab baru. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babu la yuqalu salamu 'ala Allah. Tidak boleh ya, berkata assalamu 'ala Allah. Nah, kenapa kemudian bab ini dibawakan dalam kitab tauhid? Kita baca dulu. Munasabatul bab li kitab tauhid. Lamma kana salamu 'ala syakhsi ma'nahu talabas salamati lahu minasyururi wal afat. Ketika kalimat assalam itu kan ya salam kepada seorang, itu maknanya adalah permohonan keselamatan kepada orang yang didoain itu dari segala kejelekan maupun keburukan ya. Imtana'a an yuqala salamu 'ala Allah, maka dilarang ya, otomatis tercegah, terlarang untuk mengatakan ya keselamatan atas Allah. Jadi kan kalau begitu kan seolah-olah Allah butuh diselamatkan. Nah, maka ini apa? Otomatis tercegah ya kalimat ini. Ya, li'annahu wal ghaniyyus salimu min kulli afatin wa naqsin. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha cukup, maha selamat ya, dari segala keburukan dan kekurangan. Fahuwa yud'a wala yud'a lahu, maka Allah lah yang dimintai doa dan tidak didoakan. Jadi Allah itu tidak perlu didoakan, tapi Allah lah, kepada Allah lah kita berdoa ya. Wa yutlabu minhu wala yutlabulah, dan Allah lah yang diminta, bukan dimintakan untuknya, bukan ya. Nah, paham ya? Fahadzal babu fihi wujubu tanzihillahi anil hajati wan naqsi wa sifa wa wasfihi bil ghina wal kamali ya. Maka di bab ini ya ada penjelasan apa tentang wajibnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kebutuhan. Jadi Allah itu tidak butuh kepada siapapun ya. Dan Allah ya wajib disucikan dari segala kekurangan ya. Dan kita di bab ini ya ditekankan untuk apa? Memahami ya, agar bisa mensifati Allah dengan yang maha cukup dan maha sempurna. Nah, ya kita baca dalilnya ya. Jelas ya, oh ya ini ada tambahan yang saya syarikan ya dari apa saya baca-baca Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya tentang alasan tidak bolehnya apa penamaan assalamu 'ala Allah ini dia. Saya tambahin dikit, ini tadi Syekh Fauzan kan ya kalimat paling utamanya kan di sini, Allah yang diminta doa dan tidak didoakan, diminta dan tidak dimintakan. Nah, di sini saya tambahkan ya, tidak boleh kita mengatakan assalamu 'ala Allah karena yang pertama itu tidak beradab pada Allah. Karena Allah yang dimintai doa bukan didoakan. Sama ya, jadi ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu yang kedua, kalimat assalamu 'ala Allah itu seakan-akan Allah bisa ditimpa ya dengan sesuatu yang membahayakan Allah. Ini saya salah tulis ini. Jadi Allah itu seolah-olah bisa ditimpa dengan kebaikan atau kejelekan atau keselamatan atau kecelakaan, kan begitu seolah-olah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tiada satupun yang bisa mengganggunya. Lalu yang ketiga, karena Allah Azza wa Jalla adalah assalam ya. Sehingga kalau kita berkata itu sama dengan keselamatan dari Allah untuk Allah. Ini kan tidak pantas. Mosok ya dari Allah sendiri untuk Allah, kan begitu. Jadi seolah-olah ya ini kalimat ini atau bukan seolah-olah ya, kalimat ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tambahkan ya berdasarkan keterangan tersebut ya ini perlu kita tahu bahwa mana assalam, Allahu assalam ya. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan ya di antaranya di akhir ya surat apa Al-Hasyr ya.
surat Al-Hasyr. Ya, di mana ya, Assalamul mu'minul muhaimin ya, sampai akhirnya. Itu disebutkan. Nah, yang dimaksud dengan salam Allah di sini salam ya, ini terkait dengan dua perkara. Ya. Fi dzatihi ya, wa lil ibadi. Jadi Allah itu apa? Salam fi dzatihi, di dalam zatnya. Artinya Allah itu salimun min kulli aibin wa nuqsanin. Ya. Allah itu selamat dari segala kekurangan dan segala kejelekan. Ini dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna, ya. Sudah kita ketahui semuanya insyaallah. Lalu yang kedua, assalam ya lil ibad. Allah ini memberikan salam kepada hamba artinya. Ya, yaitu Allah lah yang memberikan keselamatan sebagaimana ya dalam Al-Qur'an beberapa ya disebutkan semisal dengan ini, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun ya dalam apa ayat 6 dalam surat Al-Qur'an ya. Kemudian nanti penduduk apa di akhirat pun juga sama kan, ada di surat Az-Zumar itu wassalamun alaikum tibtum ya fadkhuluha khalidin ya. Nah, al-muhim Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan bagi hamba-hambanya. Ya, ini kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh ya di surat ya yang terkait dengan itu pada Nabi Musa, Nabi Harun dan pada hamba-hambanya. Nah saya apa lanjutkan. Sekarang kita baca dalil dulu ya. Nah, tentang pembahasan kita ini. Fis sahihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, di dalam sahih ai sahihaini. Ya, Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salat." Dulu, kami dahulu ya, ketika kami sedang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, maksudnya salat jamaah ya, dan berada di shafnya Rasul ya, di belakang Rasul makmumnya ya. Qulna, kami mengatakan assalamu ala Allah. Kami berkata assalamu ala Allah ai fit tasyahhudil akhir. Di tasyahud akhir salat itu ya, kami berkata ini assalamu ala Allah. Kama fi ba'di alfadil hadits ya. Nah, ya, assalamu ala Allahi min ibadihi, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Jadi seolah-olah Allah didoakan dengan keselamatan. Ya. Assalamu ala fulan, keselamatan kepada fulan wa fulan. Ya, jadi di tasyahud akhir baca ini kata Ibnu Mas'ud. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam. Maka Rasul mendengar itu ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, melarang, jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah. Lihat ya. Hadza nahyun minhu sallallahu alaihi wasallam an taslimi ala Allah. Ini larangan dari Rasul untuk mengucapkan salam kepada Allah. Ya, maksudnya mendoakan keselamatan bagi Allah, ya. Fa innallaha huwas salam. Karena Allah sesungguhnya adalah apa? Assalam. Ta'lilun lin nahyi. Ini adalah apa? Yang menerangkan sebab dari larangan itu, ya. Bi anna salama min asma'ihi subhanah. Bahwasanya salam itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ghaniyun an yusallama alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala maha cukup dari dimintakan keselamatan atasnya. Ya, paham ya? Baik. Mana global ya dari hadis ini, yukhbiru Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahum kanu yusallimuna ala Allah. Abdullah bin Mas'ud mengabarkan bahwa dahulu mereka yaitu para sahabat ya, mengucapkan assalamu ala Allah ya. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Wa bayyana lahum anna dzalika la yaliqu billah, dan Nabi menerangkan bahwa mengucapkan keselamatan atas Allah itu tidak patut, tidak sesuai ya untuk Allah, tidak sesuai diberikan kepada Allah. Kenapa? Li'annahu wassalamu wa minhu salam, karena dialah ya assalam, maha pemberi keselamatan, dan darinya lah keselamatan, sebagaimana yang kita baca di zikir itu ya setelah salat, Allahumma antas salam wa minkas salam ya. Ada yang menyebut wa ilaika ya'udus salam ya. Nah, namun ada yang melemahkan kalimat wa ilaika ya'udus salam ya.
Tapi kalau apa namanya ya kebanyakannya ada yang ya perselisihan pendapat. Al-muhim ya dari Allah lah keselamatan itu. Maka tidak pantas kalau diucapkan untuk Allah itu. Nah, fala yaliku bihi an yusallama alaihi. Maka tidak pantas ya untuk Allah itu dimintakan keselamatan atasnya. Bal huwallazi yusallimu ala ibadihi wa yusallimuhum minal afat. Bahkan Allah lah yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya dan ya, memberikan keselamatan mereka dari segala kejelekan. Nah, keterkaitan hadis ini dengan kitab tauhid ya dengan bab ya, dengan bab bukan kitab tauhid, dengan bab assalamualaikum ini ya. Anna fihi nahya an ayyuqala assalamu Allah. Ini jelas sekali larangan untuk berkata apa? Semoga keselamatan tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilarang. Ya, karena itu tidak pantas tadi. Nah, faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama an-nahyu anis-salami 'alallah. Larangan dari mengucapkan salam ya, semoga keselamatan atas Allah ini larangan. Lalu yang kedua an-salama min asma'i subhanah. Bahwa salam itu adalah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dibolehkan untuk ya menamakan diri dengan hambanya assalam. Ya, maka kita kan banyak ya tahu ada orang namanya Abdus Salam. Ya, itu boleh. Karena ini termasuk nama Allah. Yang keempat ya ta'limul jahil. Ya, di sini terdapat faedah mengajari orang yang tidak tahu. Saat itu para sahabat tidak tahu ya karena memang ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kondisinya saat itu adalah wahyu masih turun. Ya, jadi bisa jadi satu syariat itu ya belum diketahui baru kemudian ya turun penjelasannya bagaimana begitu. Nah, setelah ini sahabat tidak melakukan lagi ya dalam sholatnya memohon keselamatan untuk Allah itu. Taib. Yang keempat ya qarnul hukmi ya bi'illatihi ya bahwa keterkaitan hukum dengan sebabnya. Jadi ini kan sebab dilarangnya itu kan karena apa ya? Karena memang tadinya tidak tahu, lalu kemudian setelah tahu sebabnya bahwa mengucapkan semoga keselamatan atas Allah itu sebuah hal yang tidak layak, maka hukumnya ditetapkan bahwa perkataan itu dilarang. Nah, ada satu kisah yang ingin saya sampaikan, saya tambahkan, yang saya baca juga di Majmu'ul Fatawa tersebut ya, kisah yang sangat beradab ya dari perbuatan Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang intinya bahwa satu ketika Khadijah ya membawa idam itu ya lauk-lauk, makanan, syarab ya, makanan, minuman, lauk-lauk mau dikasihkan pada suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, waktu Rasul masih hidup. Nah, ketika Khadijah mau masuk ke ruangan Rasul tersebut ya, masuk menemui Rasul begitu ya, Jibril datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi ya agar Nabi menyampaikan salam dari Allah dan Jibril kepada Khadijah. Masya Allah, ini luar biasa ya. Di Khadijah ini ya memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ya beliau diberi salam oleh Allah sendiri yang ya lewat perantaranya yaitu malaikat Jibril. Masya Allah ya, dan diberi ya kabar gembira ya dengan surga ya. Karena memang Khadijah radhiyallahu taala anha sebagaimana kita ketahui adalah istri yang sangat dicintai Rasul karena memang jasa-jasa yang sangat besar beliau ya di awal-awal Islam. Ya, beliaulah yang menolong Rasul ya, banyak sekali membantu Rasul ya, dan juga beliaulah yang memelihara anak-anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibunda para putra-putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Khadijah ya sangat layak ya untuk mendapatkan hadiah ya, surga dari Allah Subhanahu wa taala karena memang ya pelayanan beliau kepada Rasul, pengorbanan beliau yang sangat luar biasa tersebut. Nah, singkatnya ya setelah Khadijah masuk, Rasul menyampaikan, "Wahai Khadijah, tadi Jibril datang menemuiku lalu menyampaikan salam dari Allah ya kepadamu wahai Khadijah, dan juga Jibril juga menyampaikan salam kepadamu." Nah, maka jawaban Khadijah sangat luar biasa. Qalat huwas salamu
wa ala Jibril assalamu wa alaikassalamu. Ini jawaban Khadijah. Ya. Khadijah tidak mengatakan kamu dapat salam. Ini misalkan gampangnya, kamu dapat salam dari Allah ya Khadijah. Khadijah nggak jawab salam balik kalau begitu, bukan. Masya Allah ya, radhiyallahu anha. Ini sangat dalam ilmunya Khadijah. Khadijah mengatakan huwas salam. Dialah assalam. Ya, dialah yang memberi keselamatan. Ini kepada Allah. Jadi Khadijah tidak membalas apa? Assalamu ala Allah, tetapi membalas ini. Huwas salam. Dialah pemberi, dialah maha assalam dan memberi keselamatan. Wa ala Jibril assalamu. Dan keselamatan juga atas Jibril, wa alaika, dan kepadamu wahai suamiku wahai Nabi ya assalam, kan begitu. Masya Allah, ini kisah ya bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha sangat beradab ya ketika ini peristiwa yang sangat luar biasa. Beliau mendapatkan apa? Salam secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau membalasnya dengan apa? Perbuatan yang sangat beradab tersebut. Ya semoga kita ya terkhususnya para akhwat ya, kelas 12 ini ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perangai yang bagus ya. Karena memang perempuan lah yang akan menjadi tonggak dari satu generasi. Kalau perempuannya baik, insya Allah generasinya baik. Ya, kalau perempuannya jelek, ya akan jelek generasinya. Maka generasi di masa datang ini ya, salah satunya yang memikul adalah anak-anak KMI kelas 12 ini. Ya. Dan yang putra ya, antum itu adalah calon tulang punggung. Ya, nggak hanya di rumah tangga saja itu. Nanti besok itu kalau antum ya sudah kerja sudah apa itu mungkin bisa jadi bapak ibunya ya perlu perhatian, saudara-saudaranya perlu perhatian ya. Kemudian ya kalau sudah berkeluarga ya anak istrinya sendiri sangat butuh perhatian dan itu kewajibannya ya. Belum lagi masyarakatnya, belum lagi dan sebagainya. Jadi laki-laki itu tuntutane akeh, saya bilang gitu ya. Makane ojo eca-eco turu ida itu ya. Jadi laki-laki itu harus kuat karena suatu saat antum ya yang akan memikul beban yang ngurusi banyak orang. Nah, belum lagi kalau memang ya antum memiliki kemampuan untuk berdakwah itu harus diutamakan juga. Ya antum harus ya berusaha menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar antum dari neraka. Ya, itu bagaimana dimulai dari sekarang dan waktu antum untuk itu sudah semakin dekat. Antum wis kelas 3 saiki ya. Harusnya sudah berbeda ya, tidak boleh seperti dulu-dulunya kalau memang jelek. Makanya saya sering nyinggung ya kalau cahe-cahe main game apa walah wis. Ya, padahal tanggung jawab antum itu besar ya, tanggung jawab antum itu besar ya. Kalau gimana kalau calon pemimpin kok ya, cekelane game, ini kan kurang cocok. Maka ya, marilah kita rubah ini ya, kita rubah. Kalau memang kita masih memiliki kebiasaan-kebiasaan jelek, ayo kalian itu sudah mau jadi mahasiswa, sudah mau terjun langsung ke masyarakat, atau bisa jadi kalian memang sudah akan ya memegang urusan-urusan yang sangat penting. Nah, maka ini perlu sekali untuk menyiapkan dirinya. Taib, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.